Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadilah dari Program Studi Manajemen Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan membacakan hasil dari penelitian skripsi saya. Masuk ke latar belakang, menurut Nugroho 2020 pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan bahwasannya terdapat 2 pasien virus corona yang terinfeksi. Penyebaran virus ini meningkat dengan cepat karena penularannya yang mudah. Pada awal COVID-19 terjadi di Indonesia, para investor yang memiliki aset saham segera melakukan penarikan dana secara masif. Hal ini menyebabkan bursa saham anjlok. Menurut Fahmi, dalam melakukan sebuah investasi yang berbentuk sekuritas, khususnya saham, seorang investor memerlukan informasi publik, informasi orang dalam, dan historical price. Melalui informasi-informasi tersebut, investor dapat merencanakan strategi kapan waktu yang tepat untuk melakukan penjualan ataupun pembelian, berdasarkan return saham yang diharapkan. Menurut Nugroho, dalam hipotesis pasar efisien terbentuk apabila di pasar mencerminkan informasi yang ada. Pasar efisien berarti terdapat proses bergerak menuju harga keseimbangan sebagai respon terhadap informasi yang memasuki pasar. Setelah investor memiliki sepenuhnya dampak dari informasi yang masuk ke pasar, maka barulah terbentuk harga keseimbangan. Jadi, hipotesis pasar efisien terkait dengan respon pasar terhadap informasi keuangan dan informasi lain yang beredar di pasar. Harga keseimbangan pasar efisien digambarkan oleh fenomena tersebut. Pada penelitian terdahulu, ada beberapa fenomena ketidaksesuaian hipotesis pasar efisien, sehingga menghasilkan abnormal return yang terjadi pada hari-hari tertentu. Abnormal return ini adalah hasil yang nantinya akan diperoleh investor dalam bentuk keuntungan di atas normal ataupun di luar ekspektasi. Masuk kepada statistik perdagangan pasar reguler BEI dan LQ45, IHSG mengalami fluktuasi relatif paling tinggi pada 4 Maret 2020. Yaitu sebesar 5.650, kemudian mengalami fluktuasi relatif rendah pada 24 Maret, yaitu sebesar 3.938. Sedangkan pada LQ45 mengalami fluktuasi yang relatif tinggi pada 4 Maret, yaitu 923, kemudian fluktuasi paling rendah pada 24 Maret, yaitu 567. Masuk kepada kerangka pemikiran, pasar modal merupakan pasar keuangan berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk modal maupun hutang. Dalam rangka melakukan penjualan ataupun pembelian sekuritas, seorang investor dapat menganalisis dengan memanfaatkan informasi yang tersedia. Seluruh informasi yang ada dapat menciptakan suatu keadaan yang disebut pasar yang efisien. Dalam menafsirkan informasi yang diterima, investor memiliki berbagai sudut pandang yang berbeda. Informasi yang diterima dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terjadi di luar pasar. Hal tersebut dapat memicu gejala anomali pasar, di mana hal tersebut dapat menyebabkan pergerakan harga di pasar modal tidak sesuai dengan persepsi umum dari informasi yang diterbitkan. Sehingga hal ini menyebabkan investor memperoleh tingkat harapan pengembalian yang lebih tinggi. Dalam anomali pasar yang ada di pasar modal terdapat 4 jenis, yaitu diantaranya anomali peristiwa, perusahaan, musiman, dan juga akuntansi. Week 4 effect dan the day of the week effect merupakan salah satu anomali musiman yang terjadi di pasar modal. Kesimpulan, dari hasil uji variabel week 4 effect dan diuji dengan melakukan one sample t-test, penelitian ini ditemukan bahwa terjadinya return negatif yang signifikan, baik pada minggu awal, yaitu minggu ke-1 sampai ke-3, maupun minggu akhir, minggu ke-4 sampai dengan ke-5, dalam setiap bulannya. Namun, nilai rata-rata return yang negatifnya lebih besar terjadi pada hari Senin 2 minggu terakhir, yaitu minggu ke-4 sampai dengan ke-5, dibandingkan return pada hari Senin 3 minggu pertama, yaitu minggu ke-1 sampai dengan ke-3. Yang kedua, hasil dari uji variabel the day of the week effect ini yang diuji dengan menggunakan one way ANOVA ditemukan bahwa return pada hari Senin signifikan berbeda dengan return pada hari lainnya kecuali hari Kamis, di mana hari Kamis memiliki kecenderungan rata-rata return yang lebih kecil dibandingkan hari Senin, sedangkan hari Jumat merupakan return yang paling tinggi di antara hari-hari lainnya.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.